Pertama kenal dan ketemu di mana, bro? Di mana sih sayang? This is the finalist comeback. Let's go, Bun. Kali ini gue kedatangan tamu beberapa yang mungkin lu tahu lah siapa mereka. So, kenalin kalian satu-satu. Nama lu siapa, bro? Bandos. Ya. Panggilannya Bandos. Kalau si Mbak, nama siapa, Mbak? Resi. Oh, Resi tuh. Jadi di sini sebelum kita mau sahur, kita berbincang-bincang dulu dan mengulik-ngulik kisah mereka yang katanya bisa dibilang kontroversi parah. Wow. Oke. Gimana kesibukan bro hari ini? Ya, intinya kita sih sibuk-sibuk aja sih. Asik tuh. Yang sibuk-sibuk aja tapi tetap stay sama satu cinta ya. Iya, betul. Kalau Mbak Resi kesibukannya apa, Mbak? Nggak ngapa-ngapain tapi memang tetap begitu ya. Aduh. Oke, gue mau punya beberapa pertanyaan untuk gimana? Jadi di sini percuma kalau misalkan kita memanggil mereka sebagai bintang tamu tapi kita nggak tahu alur cerita mereka kayak apa. Bisa dibilang gue pengen tahu kehidupan mereka tuh kayak gimana. So buat lu yang nggak tahu kan, bakalan gue usik di sini dan gue ulik apa yang mereka pikirkan dalam benak mereka itu apa sih. Oke, kita pertanyaan yang pertama adalah, tar dulu, ini pertanyaan dari beberapa netizen yang tanya ke gue, bang tolong dong di react Resi sama Bandos. Nah, gue react sekarang dan buat lu semua jangan lupa share, like dan komen. Yang terpenting subscribe karena kalau misalkan nggak ada lu semua percuma. Oke, kita ke pertanyaan yang pertama. Pertama kenal dan ketemu di mana, bro? Di mana sih sayang? Tempat kerja. Tempat kerja. Emang Kamu ya? sebelumnya si Mbak Resi ini kerja di mana, Mbak? Mampus. Oh, gitu. Belakang sampai Tuh. Jadi kisah awal bermula dari bertemunya dua sejoli ini di tempat kerjanya Mbak Resi. Dan lu sebagai apa tuh ke situ mau ya entah itu lu mau jual material kan, entah lu mau jual apa kayak. Maksudnya kenalnya tuh gimana dulu sampai lu ketemu berdua tuh gimana? Ya biasa lah, gua kan Anak dunia. Akamsi. Asik. Tuh. Akamsi. Anak kampung situ. Anjing, dada gua sakit. Jadi gara-gara ketemunya itu lu anak kampung situ yang bisa dibilang lu abang-abangannya. Wow. Dan akhirnya memberanikan diri untuk kenalan sama si Mbak Resi. Dan tanggapan Mbak Resi itu pertamanya kayak gimana? Entah itu, ih apaan sih? Ih, ini cowok kok garing banget atau mungkin ya kita nggak tahu nih. Makanya di sini gue pengen tahu karena gue nggak tahu nih basicnya. Jadi so lu ya karena apa gimana dulu kayak gitu sampai bener-bener ketemunya kan mungkin karena anak kamsi nih, oke. Dan tanggapan si Mbak Resi ketika lu mau kenal sama dia tuh apa? Gimana reaksinya dia atau ekspresinya, ih ini apa sih garing, oke ini begini itu gimana tanggapan dia pertama kali, jujur? biasa aja. Memang Kan udah tahu dia punya istri. oke. Oh iya gue tahu dia udah punya istri tapi akhirnya berpaling ke sama Mbak Resi ya. Ini yang dinamakan the power of love. Anjay. Dan ini buat lu yang nggak tahu nih, jadi mereka itu Radit dan Jani. Kalau misalkan lu pernah nonton film itu, lu pasti udah tahu. Dan ini versi orang Pemalang yang mungkin ya nggak berani mengulik dan mempertanyakan mereka siapa kan. Tuh. Keren, Pak. Dan yang kedua pertanyaannya adalah, ini bukan dari gue banget sih, ini dari beberapa netizen yang bilang, bang tolong reaksi itu Radit dan Jani. Dan yang kedua, sampai sekarang udah berapa bulan atau berapa tahun jalanin hubungan ini? 2 tahun. 2 tahun lebih lah. Selama 2 tahun itu berarti memang ya asam manis kecut atau mungkin ya bisa dibilang beberapa bumbu-bumbu udah lu lewatin ya berdua ya? Oh ya pasti jelas. So ya begitulah alur kita.
Tuh alur kita begitu. Buat lu perempuan-perempuan yang nggak mau kayak mereka, maksudnya gue perjuangin dan kisah kita seperti mereka tuh. Itu menginspirasi banget 2 tahun coy. Lu kalau misal Mau cari yang bagaimana? kan lu ngambil satu mobil, ya bisa kita bilang satu mobil aja deh, kita nggak usah sebutin merek. Gue percaya bentar lagi lunas dan habis itu mereka jalan berdua nyeblung tuh ke kali mau sama mobilnya. Jadi selama 2 tahun ini memang nggak pernah ada sebuah perdebatan kah, entah itu ya cekcok entah dari pihak keluarga si A si B. Basically kan lu kan seorang yang udah punya istri nih, jadi memang udah cerai dulu atau mungkin sebelum cerai lu udah menjalin hubungan sama si Mbak Resi. Belum cerai lah. Sebelum cerai sih emang ya kan pasti cowok mah kalau satu cewek aja mah nggak cukup kan. Memang bener itu tuh baru teman gue lu parah. Jadi buat lu yang cowok-cowok yang bilang oh, I love you, aku sayang kamu, aku cinta kamu, you wish bullshit. Lu lihat mereka, dia masih punya pasangan yang bisa dibilang istri sah, ya kan? Istri sah dan dia berani ambil resiko. Yang penting gue mah bahagia dengan kata cinta gue, walaupun itu bisa dibilang perselingkuhan itu memang indah. Jadi buat lu yang di luar sana mau selingkuh mau enggak apa-apa, yang penting nggak usah ketahuan. Tuh begitu, kuncinya begitu kan? Tuh. Masuk. Dia aja bisa, masa lu Paiko. enggak? Masuk lagi kan? Masuk Paiko. Oke, yang ketiga. Yang paling cemburuan dan suka marah-marah siapa di antara kalian? Dia. Kalau dari lu deh, kenapa bilang dia suka marah-marah dan cemburuan, karena apa? Alasannya kan pasti semua orang alasannya apa nih? Kenapa lu cemburuan atau suka marah-marah itu kenapa alasannya gitu? Apa yang membuat lu sampai marah ke dia dan cemburu sama dia itu apa? Apa dong maksudnya ya, entah itu karena apa kayak entah karena apa. Fuckboy. Anjing, dada gua sakit. Fuckboy coy. Aduh. Itu. Aduh, memang laki-laki itu fuckboy. Fuckboy parah. Buat lu yang ngaku fuckboy, lu kuno. Kalau sebelum lu berdapetin atau mungkin bisa satu tongkrongan sama mereka itu kuno parah. Dan lu, apa yang membuat lu cemburu atau mungkin lu marah-marah, suka marah-marah karena dia itu karena apa? Ya kalau gue sih ya, Oh iya dong. menurut gue sih sayang banget sama dia. Kalau dia dekat sama siapa aja, kalaupun siapa aja itu cowok tuh ya, nggak tahu kenapa gue mesti marah. Tuh begitu. Ini yang dinamakan true love, yang bener-bener asli cinta parah dan mereka menjalin satu hubungan dengan komitmen. Gue marah banget kalau misalkan ada orang yang membuat pasangan gue itu tersenyum. Ini salah satu contohnya dan bisa dibilang Romeo and Julietnya Pemalang. Gitu. Oke, next ke pertanyaan yang keempat. Ini baru ketiga nih, 1, 2, 3. Ini yang keempat dan mungkin ada beberapa season pertanyaan mungkin sampai 50 pertanyaan. Jadi yang keempat itu, oh iya, kapan punya niatan untuk next level? Ya bisa dibilang kapan kalian mau rencana mau nikah? Apa memang kalian mau tetap stay dalam kondisi ini, survive dalam hubungan ini aja, atau mungkin setiap orang kan mendambakan nih next level atau bisa dibilang menikah. Lu punya nggak rencana untuk nikah? Oh ya pastilah, pasti ada. Kapan? Kita mah rencana mah habis lebaran. Kalau nggak Tapi nanti. kesiangan ya sayang. Tuh, habis lebaran buat lu, kalau misalkan lu nggak diundang, tandanya lu nggak keren dan lu bukan orang gaul dan lu bukan beda circle sama mereka. Kalau misalkan lu nggak dapet undangannya berarti lu beda circle. So mundur yang beda circle sama mereka. Jadi punya niatan mau nikah di tahun ini. Kalau nggak kesiangan. Kalau nggak kesiangan lagi pamen. Masuk banget sih Pak Eko. Gue begituan nanti kalau misalkan gue punya pacar, gue pengen nyari, ayo sayang kita nikah. Iya tahun depan, tapi kalau nggak kesiangan kayaknya itu gokil parah sih asli. Itu yang membuat orang-orang bertanya-tanya bagaimana sih mereka menjalin hubungan, ya kan, menjalin satu komitmen
Dan gue ada satu pertanyaan yang waktu itu pernah gue terima dari beberapa netizen. Lu kan seorang pelaut nih yang kerjanya di laut, dan si Mbak ini memang di rumah aja di Pemalang. Apa yang membuat lu tetap bertahan, tetap survive dalam kondisi ini, dalam hubungan ini? Kan walaupun ini lu LDR nih, otomatis apa sih kuncinya LDR itu yang membuat lu bisa tetap survive sampai sekarang? Entah itu pap tete kan, entah itu pap apa kan, kita nggak tahu karena apa maksudnya. Kalau itu sih tanda kutip ya. Udah sensitif parah loh. Asli udah tanda kutip itu bisa dibilang ya gitulah ya. Dia ngomong sebut nanti gue kena KPI kayak di TV gue. Oke, next ke pertanyaan yang kelima, karena di sini banyak beberapa netizen, ayo dong bang angkat up si Resi sama Bandos, mereka kisah asmaranya parah, the best, pecah berantakan, enjoy parah di situ. Yang kelima, apa yang membuat kalian tetap tetap saling mencintai sampai sekarang, yang selama ini 2 tahun, entah itu lu tetap belajar setiap hari untuk mencintai dia kah, entah lu coba menginspirasi orang banyak di Pemalang. Gue bisa lo menjalin hubungan lama dan pernah dihantam badai, pernah dihantam tsunami, bapak lu ngantem juga gue nggak tahu nih. Intinya apa yang membuat lu bisa dibilang apa ya? Ya sekuat ini untuk menjalani hubungan. Apa sayang? Kamu Ran? Kamu. Pak, emang pertanyaannya apa? Jadi bagaimana cara menanggapi, kan banyak nih yang debu-debu jalanan ya kan, hantaman dari beberapa orang, netizen kan mereka bilang itu mereka kisah cintanya begitu aja tapi tetap langgeng, itu karena apa? Bagaimana? Ya karena sayang. Buat lu yang bilang sayang aja, lu perlu banget berguru sama Mbak Resi. Dia dikasih sayang aja, diajak susah mau. Sayangnya plus mas. Anjing. Yes, stop. Plus men. Oke, yang pertanyaan yang terakhir ya, karena bentar lagi kan kita mau sahur ya kan, dan nggak tahu kalian berdua puasa nggak? Puasa sih. Kalau nggak kesiang, banyak datang bulan ke puasa. Banyak puasa? Puasa. Alhamdulillah. Tuh teman-teman gue mah walaupun tampangnya begini Malika Maluku, tapi mereka tetap puasa coy. Dan yang terakhir, gue pengen tahu, semua orang tuh pengen tahu kenapa sih, bagaimana mereka itu mengungkapkan rasa satu dengan yang lain, dan yang lain akhirnya dibagi ke si Mbak ini. Jadi gimana cara ngungkapin perasaan lu ke dia pertama kali untuk mengatakan aku sayang kamu loh, atau entah lu salto kah membuktikan aku sayang kamu, begini aku udah jual biji buat ini kan, kita pengen tahu nih gimana sih pertama kalinya lu nembak si perempuannya yang nembak lu kah atau lu yang nembak dia? Oke, kalian jawab deh. Ya langsung nyaman aja sih. Langsung Pas nyaman. pertama kali lihat, cuma udah langsung nyaman gitu. Itu memang nyaman itu membuat kita akhirnya nggak pernah bisa berpaling dari perempuan itu. Dan yang pengen gue di sini pengen gue angkat dan pengen gue up, kata-kata apa yang membuat lu berani mengatakan dia, maksudnya sayang, aku sayang kamu, kita pacarin yuk, atau mungkin kita berak bareng yuk, atau kita mungkin mabok bareng yuk, kan semua orang nggak ada yang tahu nih. Jadi gue pengen tahu bagaimana lu mengungkapkan sebuah rasa itu sama si perempuan, maksudnya yang begitu. Gimana cara pertama kalinya lu mengatakan yuk kita pacaran? Otomatis kan melewati beberapa rintangan lah. Yang pertama mungkin saingannya banyak, apalagi Mbak Resi di sini primadonanya Pemalang, lu nggak tahu kan? Primadonanya Pemalang, ini jargonnya Pemalang. Kalau misalkan lu nggak tahu, lu parah sih. Sumpah. Tahu siapa yang nggak tahu? Anjing memang lu kalau nggak tahu lu. Jadi kurang jauh. Lu kalau bisa lu besok kalau misalkan nggak tahu, lu searching di Google, lu cari Resi Air. Nah di situ yang keluar entah itu dinosaurus kan, entah itu oh iya. Jadi kata-kata apa dulu nih yang pertama lu ungkapin ke si Mbak Resi? Entah waktu penembakan. Ada penasaran? Udah kayak gitu. Oke sih, penasaran kan lu? Next part yang kedua bakalan gue unggah lagi. Jadi sampai di sini aja. Dan lu yang pengen tahu kelanjutan kisah asmara mereka, Radit dan Jandi dan Romeo and Juliet ala Pemalang, jangan lupa untuk terus pantengin channel kita. Let's go Boon.